Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan berdiskusi terkait kebijakan investasi dan juga perdagangan. Untuk learning objeknya kita perlu melihat bahwa rekan-rekan nanti bisa melihat konsep dari kebijakan investasi dan perdagangan yang berasal dari subset of domestic policies gitu ya. Kemudian um, untuk memahami bagaimana tradisional attitudes gitu ya terhadap trade dan juga investasi gitu yang ya kita sebut ada perubahan. Kemudian juga kita akan melihat bagaimana efek dari jaringan global antara investasi dan perdagangan dalam hal ini terkait dengan pengambilan keputusan atau pengambilan kebijakannya, dan juga untuk memahami bagaimana suatu bentuk negara itu harus bisa kooperatif terhadap hal-hal di masa depan nanti yang viable gitu ya, baik dari investasi dan juga perdagangan berbasis pada lingkungan itu sendiri. So kita mulai dari rasionalitas dan tujuan dari adanya kebijakan investasi dan juga perdagangan. Jadi memang ketika berbicara kebijakan pemerintah yang didesain untuk meregulasi secara langsung maupun melindungi aktivitas nasional gitu ya, harapannya itu bisa memberikan dampak baik bagi negara itu sendiri, bagi masyarakat yang tinggal di daerah itu atau wilayah itu gitu ya, berdasar pada pemerintahan yang bisa dikatakan pro rakyat berdasarkan pada sustainabilitas itu, baik secara lingkungan maupun hal-hal lainnya. Dan kemudian idealnya apa sih sebenarnya kita berbicara investasi dan perdagangan? To improve the quality of life pastinya itu, dan juga achieve full employment. That's the rule condition and the acceptable konsep yang mungkin bisa diterapkan di masyarakat. Harapannya kan peningkatan kualitas kesejahteraan dan juga berefek kepada perdagangan maupun investasi internasional, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. In more direct ways, a country may also pursue technology transfer. Itu pasti ketika Anda berbicara, Anda memakai satu teknologi gitu, investasi teknologi Android, pasti di situ akan muncul teknologi transfer. Kita sebut salah satu merek itu Apple ataupun Samsung dengan berbagai OS dan sebagainya, datang ke Indonesia, kita pakai, ada transfer teknologi di situ, investasi di Indonesia, perdagangan di Indonesia, perputaran uang di Indonesia. Nah, itu akan memberikan eksekusi terhadap ya overview dari industri itu sendiri gitu ya, overseas juga pasti, baik benefit dari domestik maupun dari luar negeri itu sendiri, dan berefek kepada firm-firm yang lain atau perusahaan-perusahaan hilir yang mendapatkan timbal balik itu tadi. Muncullah misalkan dari satu merek, misalkan Samsung gitu, akan muncul beberapa gerai-gerai yang masuk ke desa, gerai yang masuk ke daerah gitu ya, yang kita bisa membeli tidak perlu ke Jakarta misalkan atau ke Bekasi tempat pabriknya. Kita cukup misalkan di Ponorogo membuka counter ataupun gerai. Nah itu kan benefit untuk domestic firm itu sendiri gitu loh. Jadi dengan adanya Samsung maka muncul kebutuhan tenaga kerja baru, baik itu di level pusatnya pabrik gitu ya, factory, sampai ke hilirnya untuk tempat berjualannya. Nah, di situ juga perlu ada pemerintah untuk melakukan regulasi dan melindungi dari beberapa hal
kepada siapa? Citizen itu sendiri atau para penduduk. Karena memang ketika berbicara policy goals-nya itu saya sebenarnya sih national security-nya, agar ya kembali lagi ketika kita berbicara trading dan juga investasi pasti harus ada sesuatu yang ditimbang-timbang. Tidak harus selalu semuanya itu produk dari luar negeri, itu pun juga akan sangat berbahaya bagi keberlangsungan produk-produk domestik itu sendiri. Nah, oleh karena itu perlu ada regulasi di sini yang concern untuk bisa dikatakan ya, mendevelop hal itu agar tetap bisa seimbang gitu loh. So ada beberapa perusahaan atau organisasi ya, saya menyebut organisasi International Trade Organization (ITO), General Agreement on Tariff and Trade (GATT), dan World Trade Organization atau WTO. Ini merupakan organisasi internasional yang memang berkaitan dengan trade dan juga investment. Kemudian the International Trade Organization amongst 53 countries gitu ya, and still develop and still grow up gitu, dan ya sangat luar biasa ketika berbicara international commercial policies, community agreement, employment and reconstruction, economic development, and international investment as well. Kemudian ada juga dari GATT gitu ya, atau ya orang menyebutnya biasanya sih tempat untuk persetujuan tarif dan perdagangan, karena memang di GATT inilah beberapa konsep limit the level of tarif itu disepakati. Simpelnya misalkan penarikan cukai, kemudian tarif-tarif dasar gitu ya. Misalnya gini, Anda membeli produk dari Cina, harga 40.000 gitu. Masuk ke Indonesia saya rasa tidak masuk ke 40.000 rupiah misalkan. Tapi bisa jadi 45.000 atau bahkan 50.000. Anda jual di Indonesia mungkin bisa 70.000 sampai 80.000. Dan itu banyak terjadi gitu loh di Indonesia itu sendiri. Dan ya karena berbicara produk gitu ya, kan ada concession tarif itu sendiri. Nah, hal inilah yang perlu terdapat sebuah persetujuan agar tidak ada produk ataupun pihak yang dirugikan gitu ya, dan semuanya ada prinsip win-win solution itu sendiri gitu loh. Dan kita perlu merespek antara konsep import dan ekspor itu sendiri sebenarnya sih. And then World Trade Organization, mungkin ini organisasi yang bisa dikatakan lebih familiar gitu ya, WTO, karena memang administers International Trade and Investment Accords-nya itu di sini gitu loh. Serius, yang mengimplementasi liberalisasi sebenarnya sih WTO gitu sih. Maksudnya adalah suatu konsep di mana produk-produk ataupun komoditi unggulan, komoditi mutlak gitu ya, atau relatif, komparatif gitu, itu mulai bisa dibangun relasinya, jaringannya dari konsep WTO ini sendiri gitu loh. Organisasi yang memang berkaitan dengan trade internasional itu sendiri. Dan salah satu yang paling menarik adalah bagaimana Cina menguasai dunia dengan produknya. Itu yang sangat luar biasa. Tusuk gigi aja bisa ada yang made of China, made in China. Kemudian ya oke, mungkin mereknya Samsung, Lenovo misalkan, bahkan Apple sekalipun mungkin ya, tapi tetap where they from gitu ya. Ya tetap pasti ada embel made in China-nya, pasti ada, entah itu dari komponen A, B, C, atau komponen kecilnya, pasti ada tempat slot gitu ya, di mana ini bisanya dibuat di Cina nih. Mungkin karena ada beberapa variabel ya, rate of employment-nya, stabilitas politik, sosialnya, dan seterusnya. So
change in the global policy environment gitu ya, reduction domestic policy influence, weakening of traditional international institution, and conflict between industrialism and developing nations. Kemudian ada konsep reduction of domestic policy influences, is but current flows have increased from the average daily the trade volumes 18 billion dollars gitu ya to 1.2 trillion dollar in 21. As a result, pada prinsipnya gini, ketika berbicara reduction itu kayak ada sebuah konsep bahwa tidak selamanya trade ataupun investasi itu bisa berhasil kayak gitu loh, dan ya terkadang barriers tarif yang berubah gitu itu merubah hal itu semua gitu. Dan ya salah satu kelemahan yaitu bagaimana tetap bisa memaksimalkan potensi unggulan yang ada di sebuah daerah, namun tidak semua hal itu bisa selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan di sini the International Monetary Fund does not have the fund available to satisfy the needs of all struggling nation. Tidak semua negara itu punya kondisi yang oke, saya akan tetap available, saya akan tetap pada standar tertentu. Konsep keuangan suatu negara berbeda-beda gitu ya, dan ya tidak ada yang bisa menjamin bahwa negara itu akan selalu dikdaya, negara itu akan selalu settle kayak gitu loh. Dan beberapa klaim gitu ya dari kebijakan justru meng-create lebih banyak kemiskinan gitu loh dari konsep trade dan investment sendiri, dan ya itu tidak bisa dipungkiri karena itu memang ya salah satu institusi yang mengklaim itu, yang menyatakan itu, World Bank gitu lah. Ada juga konflik antara industrialisasi dengan developing nation atau ya in the past biasanya ya, kondisi di mana industrialisasi itu ditolak oleh negara-negara yang masih berkembang. It's normally nation, I think. Maksudnya sesuatu yang baru dan sesuatu yang belum dibuktikan di daerah itu apakah bisa beradaptasi atau tidak, bisa diadopsi atau tidak, bisa beradaptasi atau tidak. Restriction of import juga ada, beberapa negara juga anti dumping ya. Apa itu dumping? Menerapkan beberapa tarif yang lebih murah di negara lain, tapi menerapkan tarif yang lebih mahal jika di negara sendiri. Ya, itu dumping policy. But ada beberapa kondisi yang itu efektif, ada yang tidak gitu loh, dan ada yang menerima dan ada yang menolak, itu pasti gitu. Efek import restriction itu sendiri berdasar pada lack in technological advancement sih biasanya, lebih ke ya itu technological, bahwa supply-nya tidak available, resultingnya high cost. Ya kembali lagi teknologinya bagaimana gitu loh. Ketika teknologinya bisa dikuasai, higher cost bisa di press gitu ya, supply bisa pakai ibaratnya alternatif supply. Ya sebenarnya it's all about technological. Restriction of export biasanya dari konsepnya national security, nation control gitu ya, dan restriction of import itu sendiri. Ada juga konsep dari export promotion, di mana ini mendesain untuk mendukung firm gitu ya untuk masuk dan ya memiliki posisi sih di pasar internasional. For example, ya ketika Anda buka akun Alibaba atau Anda buka akun Amazon, it's the first door
which is you can get in position in international market as well gitu loh, dan perlu ada knowledge transfer di situ gitu loh, dan baik itu direct or direct subsidiation gitu ya, dan juga export activities itu sendiri. Kemudian dari import promotion, ini berkaitan dengan country that maintain balance of trade surplus issue, import from promotion measures. The impact of foreign direct investment on host countries, ini juga ada konsep positifnya, negatifnya gitu ya, baik itu dari technological dependence sampai ke teknologi and management skill transfer. Restriction investment, beberapa negara biasanya sih berkaitan dengan restrict export of capital gitu ya, karena balik lagi capital flight ya, kenapa kami bold gitu ya, konsep capital flight ini kan sebenarnya sebuah kondisi di mana ya terjadi lonjakan modal yang harus disiapkan gitu, dan tidak semua perusahaan siap untuk hal itu. Contoh ketika Anda membuka perusahaan Anda menjadi IPO gitu ya, Anda mendapatkan modal dari masyarakat, yes, that's good, that's the key point. You can find the biggest land, another land, I think. Jadi tapi itu seperti apa ya, mata pisau yang berbeda sih. Di satu sisi bisa membantu Anda untuk memuluskan visi misi perusahaan, di satu sisi bisa menjadi major problem itu sendiri ketika service-nya itu tidak sesuai dengan pandangan Anda. Contoh yang sudah banyak beberapa kasus disrupsi yang terjadi di dunia. Kalau saya nyebut contohnya kayak gini, ketika kita berbicara perusahaan transportasi gitu ya, let's say lah taksi, kemudian yang ojek gitu ya, ketika berbicara konsep konvensional, taksi itu at least perlu armada, perlu bengkel, perlu tempat untuk parkirnya, parkir armada itu perlu kantor dan sebagainya. Oke, that's good. Kemudian masuk sebuah konsep disrupsi gitu ya, dan itu capital flying pasti butuh banyak gitu loh. Anda harus meng-hire direktur, Anda harus meng-hire staff untuk kayak montirnya, drivernya, akuntannya gitu ya, yang itu harus ada di satu negara. Kalau Anda membuka minimal 10 negara, ya Anda harus membuat direktur pelaksana sebanyak, menciptakan gitu ya, sistem direktur pelaksana sebanyak 10 orang. Itu baru 10 negara. Kemudian di situ muncul ada beberapa kondisi seperti ya kita sebutlah platform gitu ya, Gojek, Grab, yang yaitu menghapus semua hal yang bisa dikatakan ya kita harus beli armada dan sebagainya. Dan ketika itu terjadi ya kondisi yang paling memungkinkan adalah kalau Anda tetap pada kondisi konvensional itu ya Anda bangkrut. Nah itu loh berbahayanya ketika konsep investasi itu tidak melihat dari konsep disrupsi itu sendiri, dan capital flight itu sesuatu yang menjadi major problem ketika konsep konvensional masih dipakai. Oleh karena itu perusahaan-perusahaan per hari ini gitu ya, itu banyak sekali yang berani untuk berinvestasi ke data science, big data. Oke, kita bermain di konsep misalkan transportasi, sarana apapun gitu, tapi bagaimana memunculkan bahwa klien itu juga bisa sebagai sparring partner dari konsep firm itu sendiri gitu. Dan ya
itu sebenarnya untuk apa ya, meningkatkan bargaining gitu ya, untuk new outside investor itu sendiri. Jadi kayak investornya tuh bukan dari kita saja, tapi juga dari masyarakat juga ada. Contoh paling simpel adalah Gojek. Tidak memiliki armada yang, iya mereka memiliki armada, tapi mereka tidak menyiapkan 100.000 mobil gitu loh. Mereka bargaining untuk mendapatkan outside investor. Bargainingnya adalah mobil itu diciptakan atau di apa ya bisa dikatakan ya, ya disiapkan oleh para ojek itu sendiri. Tidak Gojek berinvestasi ya, capital flag membeli 100.000 unit mobil dengan merek Gojek, tidak gitu loh. Tapi orang yang ingin bergabung setidaknya punya mobil, dan ada beberapa kesepakatan yang diambil, dan dirasa iya jalan, dirasa tidak perlu mengikutinya, dan mayoritas mau mengikuti itu. Dan ya it's good for new outside investors gitu. Kemudian ada investment promotion seperti fiscal incentive, financial incentive maupun non financial incentive itu sendiri. Investment promotion gitu ya, fiscal incentive itu seperti tax measure gitu ya, special tax gitu, tax credit, ya all about tax, pajak. Kalau financial incentive itu seperti kayak special funding, special loan. Jadi kayak jaminan untuk Anda kalau mau minjem itu pasti dikasih. Dan ada juga non financial, misalkan kayak kayak special protection gitu loh, kayak keamanan Anda itu akan dijamin ketika Anda membuat suatu perusahaan atau investasi di suatu daerah. Yaitu istilah dari non financial incentive itu sendiri. Ada juga kayak menyiapkan fasilitas gitu ya, jalan tol dan sebagainya, it's non financial incentive. Kemudian ada konsep bargaining power of multinational corporation and host countries. Ini contohnya bisa Anda lihat di gambarnya seperti ini. Kemudian dari US perspective on trade and investment policies gitu. Ada protection legislation, ada trade promotion authority gitu. Ada juga international perspective yang lain, misalkan in doing so, trade and investment policy can take either a multilateral or bilateral approach, which is bilateral negotiations are carried out mainly between two nations, and multilateral negotiation is out among a number of nations. For example, 3, 4, 5 countries in one time. Overseas, must be overseas. So that is all about our discussion today, and see you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.